yang kalau kita tidak mengelolanya, kita akan menyesalinya. Dan penyesalan itu akan selalu datang belakangan. Tapi masih jauh lebih baik daripada melupakan penyesalan itu sendiri. Sebab di dalam penyesalan berarti kita mau kembali ke tempat semula, di mana Allah memberikan kepada kita kebaikan yang mungkin tidak akan pernah dirasakan sama kita di Ramadan yang manapun. Sebab setiap Ramadan punya rasa sendiri. Setiap Ramadan itu punya hal yang berbeda. Jadi ada begini pikirannya. Ya Allah, kira-kira Ramadan di tahun ini apa lebih baik ya daripada Ramadan sebelumnya? Jika iya ya Allah, jika memang lebih baik Ramadan ini dari Ramadan sebelumnya ya Allah, jangan sampai hati ini berpaling. Jangan sampai perasaan yang sudah enak dan nikmat ini, jangan sampai aku mencabut nikmat ini sebab ketidaksyukuran diriku terhadap apa yang sudah diberi. Ya Allah, nggak tahu mau ngomong apa lagi. Sebab memang kalau mau disebut ya Allah kok jalannya cepat, sebab memang waktu itu sudah tidak barokah. Jadi kalau ditanya kenapa sih kok Ramadan ini kok sudah di ujung, sebab waktu sudah tidak barokah seperti dulu. Tapi kalau ditanya apakah kita merasakan nikmatnya, jawabannya iya. Sedikit atau banyak, maka hanya hati kita masing-masing yang bisa menjawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap istiqomahkan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Kita lanjutkan syarah hadis Jibril dan Bidayatil Hidayah dengan judul yang baru. Syarah hadis Jibril menjelaskan tentang sifat fisik Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan Bidayatil Hidayah menjelaskan tentang adab tayamum. Enggak. Ini sudah biasa ya, saya sudah tidak perlu kenalkan lagi karena sudah beberapa kali ada di sini. Biasanya yang saya kenalkan yang dulu, yang baru, karena bergantian. Kalau ini sudah sengaja dari tadi jauh mendekat biar nakolnya enak. Kalau salah nakolnya itu enak gitu ya. Jadi kalau jauh nggak enak nakolnya, salah terus tinggal. Kita lanjut syarah hadis Jibril. Enggak. Silahkan dibuka kitab syarah hadis Jibril-nya halaman 35, judul yang baru. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila an qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala sifatuhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-khalqiyyah. Sifatuhu sallallahu alaihi wasallam, sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara fisik. Jadi sifat fisik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita itu seorang nabi yang punya kemuliaan zahiran wa batinan. Zahirnya mulia, batinnya juga mulia. Bahkan zahir dan batin yang mulia tadi itu paling mulia dari seluruh. Kenapa kemudian disebut paling mulia dari seluruh nabi? Sebab Allah sendiri yang mensifatinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatakan bahwa Nabi itu ahsanal khalq, manusia terbaik, khalqan wa khuluqan,
baik penciptaan fisiknya paling baik dan akhlaknya juga paling baik. Kalau pada sebelumnya sempat digambarkan bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam begitu sangat amat luar biasa, secara fisik itu dilihat nggak ada bandingannya di saat itu atau di masa itu. Hingga kemudian semua orang yang melihat mengatakan ini bukan manusia, ini malaikat. Tapi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang diceritakan tentang sifat Nabi Yusuf yang begitu sangat amat luar biasa tadi secara fisik, itu baru setengahnya Nabi Muhammad SAW. Tapi pertanyaannya kemudian sebagaimana juga sudah disampaikan, kenapa saat Nabi Yusuf dilihat orang sampai lupa diri, terpesona itu sampai lupa diri, tapi tidak terjadi saat Nabi Muhammad SAW ditemui dan dilihat oleh banyak orang? Jawabannya adalah sebab Nabi Muhammad SAW itu haibahnya melebihi kegantengan secara fisik. Sedangkan Nabi Yusuf itu memang lebih dominan ganteng. Sehingga tidak ada di zaman Nabi itu orang yang sampai menyayat tangannya, karena memang haibahnya itu melebihi gitu ya, daripada kegantengan fisiknya, kesempurnaan fisiknya. Nah, bagaimana kesempurnaan fisiknya? Namsyid. Kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam marbu'al qamati. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang sempurna dalam keindahan fisik dan kemuliaan akhlak beliau. Marbu al-qamah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki tubuh yang terukur sempurna, tidak terlalu tinggi, tidak pendek, seimbang, menawar. Sulit, saking sulitnya menerjemahkan gitu ya. Tidak terlalu tinggi, tidak juga pendek. Gimana itu cerita? Disebut sedang, tapi tidak kelihatan pendek kalau lagi berdiri dengan yang lain gitu ya. Dan kemudian tidak juga Nabi itu tinggi melebihi dari yang lain. Sedangnya itu berapa? Itu digambarkan marbu al-qamah. Kelihatannya pas lah gitu. Proporsional antara tubuhnya dengan tingginya itu proporsional. Ya kalau saya nggak proporsional ini ya. Udah jelas lah. Bapak sudah tidak usah dikomentar lagi. Tidak proporsional gitu ya. Antara besarnya badan dengan tinggi badan itu tidak proporsional. Itu contoh tidak proporsional. Tapi ciptaan Allah. Tapi masih tetap ciptaan Allah. Disyukuri saja. Tapi Nabi itu betul-betul pas. Dilihatnya tuh enak. Dari segi tinggi badannya. Yang berikutnya, azharal laun. Kulit beliau itu bercahaya. Nggak usah disebut glowing, karena memang cahayanya bukan dari cahaya skincare. Tapi glowingnya, maksudnya cahayanya itu memang datang dari dirinya. Dirinya itu sejak awal sudah memiliki cahaya. Dan dibawa cahaya itu sejak beliau pertama kali dicipta. Jadi pertama kali dicipta, beliau itu adalah ruh tanpa jasad. Dan ketika ruh tanpa jasad Nabi sudah dicipta, itu para nabi sudah dikenalkan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu riwayat yang paling masyhur dan paling dikenal
adalah ketika Nabi Adam alaihi salatu wassalam ingin gitu ya, ingin menikah dengan Sayyidah Hawa, Sayyidatuna Hawa. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Allah Adam, apa mahar yang ingin kau berikan wahai Adam untuk pernikahan? Jawabannya, tidak tahu ya. Aku tidak tahu apa yang bisa aku berikan. Maka apa yang kemudian dituntun sama Allah kepada Nabi Adam? Sholli ala Muhammadin asyra marrat. Bacakan salawat kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, belum ada Nabi Muhammad. Tapi cahayanya sudah dilihat oleh Nabi Adam alaihissalam. Sholli ala Muhammadin asyra marrat. Bersalawatlah engkau kepada Nabi Muhammad 10 kali salawat. Dan itu adalah mahar pernikahanmu dengan Sayyidatuna Hawa. Masya Allah. Oh, berarti boleh dong nikah itu maharnya baca salawat. Jawabannya boleh. Nggak ada mahar juga boleh. Asal yang perempuannya ridho. Itu Nabi. Bagaimana kalau bukan Nabi? Ya maharnya normal aja lah. Emas maharnya. Emas. Satu lagi Pak ya. Ini nitip sekali. Mahar itu jangan seperangkat alat sholat. Jadi ibu-ibu, kalau ada yang mau ngasih seperangkat alat sholat sebagai mahar, mohon ditolak. Iya. Karena di dalam hukum begini, ketika seorang istri menuntut cerai kepada suami, khulu, kan harus mengembalikan mahar. Coba dibayangin, bagaimana ceritanya mengembalikan mahar seperangkat alat sholat? 20 tahun pernikahan, istrinya minta cerai, khulu, kemudian punya kewajiban menyerahkan mahar, mengembalikan. Itu sajadah udah jadi apa Pak? Itu memang mungkin sudah kayak apa bentuknya. Sehingga mahar itu harus yang sangat mulia. Sampai istri itu enggan minta cerai. Sebab mikir kalau mau cerai, maharnya 1 kilo emas. Kan mikir kan, gimana caranya mengembalikan 1 kilo? Kan mikir jadinya. Jadi perceraian itu jadi sulit, jadi susah. Orang tuh jadi berpikir untuk mempertahankan pernikahan, bukan untuk memisahkan diri dari pernikahan. Begitu mulianya pernikahan. Dari contoh yang dicontohkan Nabi, betul, mahar itu jangan terlalu berat, tapi jangan juga terlalu ringan. Jangan coklat, mahar coklat itu ceritanya. Mahar kok coklat itu gimana ceritanya itu? Tapi ya Allah, ya adalah macam-macam zaman sekarang di Indonesia ini hukum jadi agak sulit gitu, dipraktikkan secara utuh tuh agak sulit sebab banyak diimprovisasi. Tapi tetap boleh seorang istri dinikah tanpa mahar, itu tetap boleh, asal dia ridho. Nah, nggak tahu ridho apa enggak kalau tanpa mahar. Oh enggak, itu yang enggak itu ibunya apa anak perempuannya? Dua-duanya ternyata. Dua-duanya. Enggak gitu. Nah, terus ini juga sama. Lu mahar tuh untuk siapa? Kalau Abi itu udah jelas, berkali-kali ngomong Abi itu udah jelas. Di acara pernikahan di sini, Abi jelas, mahar itu serahkan ke ibu. Serahkan ke orang tua mahar. Kalau mau ngasih anaknya cincin, belikan sebagai hadiah. Tapi mahar itu diserahkan semuanya sama ibu. Serahin sama ibu. Kecuali ibunya bilang nggak usah, nggak, tapi diatur juga, nggak. Tapi biasanya orang tua ngasihnya ke anak. Nah, yang
Berikutnya terkait dengan kulit beliau gitu ya. Saya masih lanjutkan di sini. Kalimat di sini azharul laun. Kulit beliau bercahaya. Jadi warnanya itu putih cerah. Jadi ya, terus abyada mushraban bihumratin. Putih cerah diselimuti dengan sentuhan kemerahan yang kalau dilihat itu indahnya itu alami. Indahnya itu pokoknya kalau kena cahaya matahari itu agak kemerahan. Nantilah kita ketemu lah. Nantilah kita ketemu. Ya Allah, nantilah kita ya. Insya Allah bisa ketemu. Ya Allah, kalau ketemu Pak, kalau sudah ketemu Nabi, nggak pengen kedip. Begitu cerita para sahabat Nabi ketika bertemu dengan ya Allah. Terus ada ajal ainaini anjalahuma. Mata beliau itu sangat hitam. Hitamnya itu sangat hitam. Mempesona. Begitu memandangnya, seolah-olah mata beliau itu kalau sudah memandang itu penuh dengan kebijaksanaan. Yang gak bisa diungkap kecuali kalau beliau bicara. Jadi kalau beliau baru memandang saja itu udah enak. Baru mandang, belum ngomong, belum bicara, itu sudah. Apalagi kemudian beliau keluarkan kata. Nggak usah banyak kata, 1-2 kata itu sudah bikin tenang, sudah bikin nyaman. Kita ini 1 kata aja udah nyebelin, 1 kata aja udah nyebelin. Nabi itu 1-2 kata itu bikin tenang. Begitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi ya Allah wa alihi wasallam. Berikutnya anjalahuma. Mata beliau itu tidak sipit, lebar. Jadi matanya itu lebar, sangat lebar. Ini kan menunjukkan ketajaman beliau di dalam memandang, dan pandangan yang beliau pandang itu seakan-akan mengeluarkan berbagai hikmah. Ada maknanya. Jadi pandangan beliau itu punya makna. Kita kan apa aja dipandang dan gak ada maknanya. Kalau beliau itu setiap pandangannya itu ada terjemahannya, ada maknanya. Ya udah, nanti kita lihatlah. Berikutnya, ahdabal ashfar. Bulu mata beliau itu lentik. Nggak dibikin cetar membahana, nggak lentik gitu ya. Lentik, jadi lentik itu kenapa jadi cetar membahana gitu ya. Jadi lentiknya itu yang bagus dilihat, tidak dibuat jadi lentik. Sebab bulu mata ini sudah normalnya begitu, nggak usah dilentik-lentikin. Nggak usah dilentik-lentikin. Itu normalnya, memang bagusnya bulu mata kita memang kayak begitu. Nggak usah diintervensi, nggak usah. Justru kalau diintervensi, ibu nggak bisa ngedit. Jadi coba aja, coba ibu pakai bulu mata palsu. Nggak susah ibu ngedit, kayaknya nggak enak gitu sebenarnya. Nggak enak, coba. Jangan bilang saya udah pernah pakai, coba aja sama ibu. Ibu, udah pernah pakai, nggak pernah, saya nggak pernah pakai. Ibu beli dulu gitu. Tapi beneran, coba ibu pakai, nggak enak kan ditambahin. Segala sesuatu yang ditambahkan nggak enak. Sudah cakepnya begitu, sudah cantiknya begitu, nggak usah ditambah-tambah. Kayak lem lagi ya bener. Ya Allah. Berikutnya, azajjal hawajib. Alis beliau itu terpelihara dengan indah. Ini alis beliau itu terpelihara dengan indah, melengkung, gitu ya. Melengkung itu lengkungannya itu teratur.
sehingga wajah beliau itu jadi lebih sempurna. Kalau kita nih, kalau ini alis ini nggak diurus, kemana-mana itu arahnya, kanan kiri gitu. Nah, beliau teratur rapi gitu ya. Masya Allah. Ibu-ibu mungkin pernah lihat orang yang ditato alis. Itu kan rapih gitu, dibuat rapih, dan itu kan permanen begitu. Nabi itu nggak perlu ditato alis, alisnya itu sudah rapi sekali. Gitu keadaan alisnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya, hidung beliau itu indah dengan lengkungan. Saya tidak menyebut mancung, Pak, sebab mancung itu berbeda. Gitu ya. Dengan lengkungannya yang sempurna, dan ketika kita lihat gitu ya, itu ya bagus, anggun, indah. Terus berikutnya, mufallajal asnan, gigi beliau itu tertata rapi, bersih. Senyuman yang beliau tampakkan dari bibirnya dan kemudian terlihat barisan gigi-giginya, itu bisa menyinari hati setiap muslim yang memandangnya. Berikutnya, sahlal khaddain, pipi beliau itu mulus, lembut. Aduh, pegang pipi ini mah kasar Pak gitu. Lembut Pak, lembut, halus pipinya tuh. Nggak geradakan gitu ya. Nggak ada rapi. Kayak apa ya? Ya Allah, ya Allah. Berikutnya, mudawwaral wajhi, wajah beliau itu bulat. Tapi bulat itu bulat yang proporsional, sempurna, Mbak. Jadi enggak sininya, yang sini sama sini itu beda gitu, enggak. Kalau kita kanan kiri teh kadang beda gitu. Kanan kiri teh kok non kirinya gitu ya. Ada miring kurang gitu. Mata kita juga kan kadang, mata kita ini kadang beda, Pak. Beda. Ada yang lebih lebar dibanding yang hidung kadang ya agak beda gitu. Nah, Nabi enggak, bulatnya itu bulat sempurna. Maksudnya bulat sempurna tuh sempurna. Bagian sisi bagian kanan dengan sisi bagian kiri itu sama, sempurna, seimbang. Berikutnya, wasi'an jabin, kening beliau itu lebar, mencerminkan beliau itu sangat cerdas, sangat bijaksana. Jadi bukan nong-nong, bukan. Nong-nong itu beda, Pak. Beda. Lebar itu dengan nong-nong tidak. Abi itu keningnya termasuk lebar. Keningnya Abi itu, tapi tidak jenong, tidak. Tidak jenong, beda. Jenong itu mau jenong loh itu. Lebar. Abi itu kan lebar. Dan biasanya lebar itu menunjukkan itu kebijaksanaan, kecerdasan. Bukan berarti yang sempit nggak cerdas, bukan. Bukan berarti yang sempit itu nggak cerdas. Kalau sempit itu nggak cerdas, pelit. Enggak gitu, Pak. Enggak begitu. Tapi maksudnya Nabi itu memiliki ciri dari fisiknya itu menunjukkan sifat beliau. Sifatnya adalah mencerminkan kecerdasan, kebijaksanaan yang sangat dalam. Bahwa setiap langkah yang beliau tuntun, baik yang beliau ungkapkan atau yang beliau contohkan, itu bisa jadi contoh bagi yang lain. Jadi pelajaran. Berikutnya, kasal lihyati tamla'u sadra, janggut beliau itu tebal dan penuh sampai nutupin bagian dadanya. Jadi tebal, penuh sampai nutupin bagian dada, dan jangan lupa rapi, Pak. Janggut itu kalau panjang dirapihkan. Di dalam mazhab Syafi'i tidak dipotong, tapi dirapihkan. Dan harus rapi. Tidak ini panjang segini, yang sebelahnya sebelah ini lebih panjang dari itu. Enggak, rapi. Kalau kemudian tidak rapi, dirapihkan. Supaya kemudian kesunahan itu jadi menyenangkan. Kesunahan itu jadi terlihat indah. Begitulah para ulama ngejaga ini.
Dirapiin, jangan dibiarin, rapihin. Ini cuma punya 3 gitu, ya udah rapiin aja. Cuma 3 helai, rapiin. Jangan sampai orang tuh ngelihat gini Pak, masalahnya. Jangan sampai kita kemudian memperjuangkan sunnah, tapi kemudian orang jadi menolak sunnah. Sebab kita tidak menata sunnah itu dengan baik. Jadi berantakan gitu. Yang diperjuangkan sunnah, tapi tidak rapi, sehingga orang tuh jadi enggan untuk ngikutin sunnah. Itu tidak boleh terjadi. Dan itu penting. Sebab yang kita bela itu bukan diri kita. Yang kita bela itu Nabi Muhammad SAW yang hidupnya rapi, yang hidupnya teratur, rapi. Begitu Nabi Muhammad SAW. Bukan gimana saya, bukan gimana Nabi. Berikutnya, azimal hamati. Nabi SAW memiliki kepala. Kalau disebut azimal hama, itu kalau terleknya kepalanya besar. Bagaimana menyebut kepalanya besar? Itu kurang layak. Tapi kemudian azimal hama ini ketika kami tanyakan, apa yang pas kemudian menerjemahkan kalimat azimal hama? Kepala beliau itu penuh dengan penghormatan dan kemuliaan. Kepala beliau itu penuh dengan penghormatan dan kemuliaan. Terus rajilas sya'ri. Rambut beliau itu teratur, rapi sekali teratur. Terus yablughu marratan ila mankibihi. Rambut beliau itu yang teratur, belum sampai situ. Jadi rambut beliau itu teratur rapi, tidak keriting pekat, tidak lurus kaku. Sehingga para ulama kemudian menyebut kalimat ini. Rambut beliau yang seperti itu menunjukkan keseimbangan yang sempurna antara kekuatan dan kelembutan. Baru yang berikutnya, yablughu marratan ila mankibihi. Terkadang rambut beliau itu menjulai hingga mencapai bahu. Kemudian wa marratan ila syahmati uzunayhi. Kadang sampai daun telinganya sih. Jadi kadang segini, kadang dipanjangin sampai segini. Tapi kalau dipanjangkan rapi Pak. Nabi itu panjangnya seluruhnya panjang. Dan kemudian Nabi itu menyisirnya ke belakang. Isir ke belakang. Itu kalau beliau berkeringat tuh rambutnya tuh bagus kan. Kalau beliau kemudian pas lagi berkeringat itu rambutnya tuh jadi seperti orang baru selesai mandi. Tapi rapi, bergelombangnya bukan keriting, tapi gelombang. Tidak lurus sekali, tidak gelombangnya tidak sampai. Kayak apa? Nggak tahu lah, pokoknya gambarnya begitu. Kebayang ibu-ibu? Sulit kebayang. Pokoknya gitu. Terus laisa fi ra'sihi wa lihyatihi 20 sya'ratan bayda'a. Tidak lebih dari 20 helai rambut putih, baik di kepalanya atau di janggut beliau. Ini menjadi penanda bahwa beliau sangat terjaga dan sangat utama. Jadi sampai meninggal beliau itu rambut putih tidak lebih dari 20. Dalam riwayat yang lain tidak lebih dari 17. Dalam kitab yang lain sebutnya tidak lebih dari 17. Kalau kita sudah semuanya putih. Kalau Nabi sampai meninggal dunia putihnya itu dikit. Tapi di sisi lain Nabi menyebut rambut putih itu adalah kebijaksanaan. Jangan dicabut. Jangan nyabut rambut putih. Sebab rambut putih itu menjadi penanda bahwa umat Nabi Muhammad itu semakin bijak. Semakin bijak. Disemir boleh, asal jangan warna hitam.
Boleh warna yang lain, asal jangan warna hitam. Itu pun semir yang tidak merusak. Semir yang tidak merusak, semir yang tidak menghalangi kulit kepala. Dan tujuannya mengikuti sunnah, bukan mengikuti orang-orang yang bukan muslim. Gitu. Macam orang-orang kafir ikuti gayanya, nggak boleh. Tidak boleh. Bleaching gitu ya. Rambut. Jadi contohnya tidak boleh. Terus badinan mutamasikan, tubuh beliau itu tegap, kokoh, namun terjaga keseimbangannya. Tegap, kokoh, dan kalau jalan tuh enak sekali. Berikutnya, daqiqal mashrubati min surratihi ila labbatihi, terdapat bulu lembut dari pusar sampai bagian dada atas beliau. asy'ara zira'aini wa a'ali sadri, kedua lengan dan bagian atas beliau itu juga kemudian ada rambutnya. sawa al-batni was sadri, Perut dengan dada sejajar. Ini maksudnya. Perut dengan dada itu sejajar. Maksudnya Nabi itu nggak buncit, Pak. Nabi tidak rata gitu maksudnya. Ya gitulah maksudnya gitu ya. Maksudnya tidak buncit. Kalau kita dada dan perut tidak sejajar gitu ya. Dada dan perut tidak sejajar. Nabi itu dadanya bidang gitu, tapi dengan perutnya itu sejajar. Rata. Sampai meninggal Nabi Muhammad SAW. Berikutnya, dukhmal izam, Nabi SAW itu memiliki dukhmal izam, lekukan tubuhnya itu penuh dengan kekuatan yang tidak tampak secara kasat mata. Ada orang itu bodybuilder, jadi dia itu angkat berat, kemudian muncul otot-ototnya. Nabi itu lekukan tubuhnya itu penuh dengan kekuatan, tapi tidak terlihat secara kasat, nggak terlihat secara kasat. Kering kayak orang yang memang ngejaga kebugaran tubuh. Pokoknya kuat. Nabi itu ngangkat batu sendiri. Kalau digambarkan Sayyidina Ali, itu tangan kanan mampu ngangkat pedang. Zulfikar yang tidak mampu dibawa oleh sahabat Nabi kecuali dengan dua tangan. Itu Sayyidina Ali megang satu tangan. Dan tangan kirinya itu ngangkat pintu Khaybar. Pintu besar, pintu gerbang kota. Kan tahu kalau pintu gerbang kota. Ini bukan, kalau ibu-ibu pernah lihat pintu Masjidil Haram. Itu pintu. Dan pintu itu seperti pintu gerbang kota. Itu dipegang sama Sayyidina Ali cuma satu tangan. Pakai tangan kirinya. Tangan kanannya pegang pedang. Kekuatan itu dengan Nabi masih jauh lebih kuat dibanding kita. Tapi tidak terlihat, sama. Kekuatannya itu tidak terlihat. Bahwa Nabi itu. Berikutnya, abdal adudaini waz zira'aini wal asafi, lengan dan kaki beliau hingga sampai yang paling bawah itu besar dan kuat, mencerminkan beliau itu punya ketahanan, kekuatan jiwa yang tidak tergoyahkan. Terus, ba'ida ma baina mankibaini, jarak antara kedua bahunya itu sangat lebar. Itu menunjukkan Nabi itu tidak pernah bungkuk. Jadi badannya itu tegap. rahbar rahati,
shasnal kaffaini wal qadamaini wasi'ahuma. Telapak tangan dan kaki beliau itu sangat kokoh dan kuat, melambangkan beliau itu punya kelapangan hati yang luar biasa. Jadi kalau beliau bukan mengapal, melebarkan itu menunjukkan beliau itu betul-betul menerima. Saat kemudian beliau melangkahkan kakinya untuk menyambut seseorang, itu sambutan beliau dengan langkah kakinya terlihat langkah kaki yang pasti, langkah kaki yang betul-betul nyambut. Langkah kaki yang dilangkahkan itu betul-betul menunjukkan beliau itu nyambut orang. Kalau itu kaitannya dengan sambutan. Kalau itu kaitannya dengan pemberian, Nabi itu saat kemudian menerima sesuatu, itu menerimanya dengan nerima itu betul nerima. Nabi itu nggak pernah menerima dengan satu tangan. Nabi itu menerima dengan dua tangan. Nabi kalau menerima sesuatu itu selalu dengan dua tangan. Tidak pernah Nabi, apalagi pakai tangan kiri. Nabi selalu menerimanya dengan dua tangan, diterima sama Nabi Muhammad SAW. Apapun yang diberi dan siapapun yang memberi. Jadi telapak tangan Nabi dan telapak kaki Nabi ketika dipergunakan untuk datang kepada orang atau untuk menerima sesuatu, itu Nabi SAW betul-betul terlihat sebagai orang yang menerima sesuatu atau ingin memberi sesuatu. Tidak boleh kita sebagai umat Nabi Muhammad dengan pelajaran barusan penuh dengan kepura-puraan. Gak boleh, Pak. Kita ini punya kebiasaan basa-basi. Di depan teh, Jeng, mau kemana? Sehat, ya alhamdulillah. Dia lewat langsung. Ada yang begitu? Ada yang begitu. Ada yang begitu. Ada di validasi di belakang. Ada yang begitu. Ada. Dan itu tidak diperbolehkan sebab Nabi nggak ngajar begitu. Terus kalau kita lagi kesal gimana? Betulin hati kita. Kita lagi kesal sama orang, ya betulin hati kita. Artinya saat Allah takdir kita untuk ketemu dengan orang tersebut, dan orang tersebut adalah orang yang tidak kita sukai, Allah tuh sedang nuntun kita untuk memperbaiki hati kita. Itu betulin atau hati gitu. Aku takdir untuk ketemu dengan orang ini agar engkau perbaiki hati. Sudah dihindari, ketemu juga. Sudah dicari, mana enggak ada, aman. Sholat sebelahan aja gitu. Sholatnya sebelahan akhirnya. Mau pergi teh nggak enak gitu. Maka hati bisa nggak bisa? Sangat bisa kita memperbaiki hati. Saya suka bilang gitu. Saya ini susah pura-pura. Kalau saya tidak suka, mungkin saya akan mengatakan tidak suka. Tapi ternyata kata-kata ini nggak bisa sinkron sama keinginan Allah. Sebab Allah pengennya kita tetap baik sama semua orang. Ayo bikin pengakuan sama kita. Pokoknya saya ini gimana? Saya nggak bisa pura-pura. Kalau benci mah saya tetap benci. Nggak bisa. Allah nggak bikin begitu untuk kita. Allah tuh bikin sama kita supaya lisan kita ini setara dengan hati kita. Sejalan, beriringan. Tidak boleh kemudian lisan ini berbeda dengan isi hati. Pokoknya Allah tuh pengennya baik. Yang berikutnya, Tawila zindain. Beliau itu lengannya. Jadi kalau diterjemahkan tawila zindain itu lengan beliau itu lurus. Panjangnya itu maksudnya lurus. Lurusnya itu ya selalu kalau beliau kelihatan bahwa beliau tuh sempurna, gerakannya itu sempurna. Terus yatalarru'a wajhuhu talarru'al qamari lailatal badr. Wajah beliau bersinar seperti bulan purnama yang kalau bulan purnama tuh kan ada bulan tuh, langit itu jadi cerah. Ketika beliau datang, itu semua yang hadir, yang sedih jadi bahagia, yang susah hilang susahnya,
yang nggak tenang jadi tenang. Sehingga para sahabat Nabi itu kalau Nabi belum datang itu resah. Nabi belum datang. Nabi belum datang gitu. Allah gitu. Itu rasanya itu makin. Saat Nabi datang itu plong, hilang semua perasaan-perasaan yang tadi itu hilang. Nggak ada. Keresahan hilang, kesulitan hilang. Begitu hebatnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan secara fisik cahaya itu dicahaya. Jadi satu saat ada cerita, Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha itu kehabisan lampu minyak. Maksudnya minyak untuk lampu itu. Lampu minyak itu habis minyak. Lagi jahit, tiba-tiba mati. Pas mati, Sayyidah Aisyah lagi nyari itu di bawah. Mana itu apa namanya? Jarum teh mana lagi? Jarum itu jatuh. Nabi datang buka pintu langsung terang benderang. Terang, secara fisik itu terang, bahkan lebih terang dari ya Rasulullah, untung kau datang. Ketemu ini langsung gak perlunya, langsung jarumnya itu ketemu. Rasulullah langsung senyum saja. Ya Allah. Terus berikutnya, wa iza takallama yakhruju nurun min baini sanaya. Ketika beliau berbicara itu keluar cahaya dari sisi-sisi, maksudnya dari celah-celah giginya itu keluar cahaya. Kalimat cahaya ini ibarat, maksudnya ini kiasan, bukan. Ini bukan kiasan. Betul terlihat cahaya yang keluar dari mulutnya saat beliau berbicara. Terus wa yaftaru an misli habbil qamam. Nabi SAW itu betul-betul memiliki pelindung, mendapatkan perlindungan. Itu setiap saat, setiap waktu seakan-akan awan itu menutupi. Dalam riwayat yang lain bukan seakan-akan, betul awan itu menutupi. Terus berikutnya, yaqulu na'ituhu lam ara qablahu wala ba'dahu mislahu. Setiap orang yang menggambarkan beliau mengatakan, saya tidak pernah melihat seseorang yang sebanding dengan beliau, baik sebelum atau setelah melihat beliau. Tidak ada yang pernah sebanding dengan beliau. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang ingin disimpulkan dari pertemuan yang pertama ini, maksudnya kitab yang pertama ini terkait dengan terkait dengan diri Nabi Muhammad SAW. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tujuan kita diceritakan tentang diri Nabi itu cuma satu, agar kita cuma terpesona kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penuntun hidup kita yang sudah mengantarkan hidayah kepada kita. Beliau dengan semua kecintaannya yang tidak ada kepalsuan di dalamnya menginginkan kita untuk menjadi baik. Maka tugas kita adalah betul-betul menggambarkan beliau dengan gambaran kesempurnaan, agar tidak ada di dalam hati ini yang lebih dicintai kecuali Nabi Muhammad SAW. Nggak ada. Seorang laki-laki punya istri, seorang perempuan punya suami, nggak akan sesempurna orang-orang terdahulu yang sudah pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Nggak usah tanya dengan bagaimana kesempurnaan Nabi. Laki-laki di zaman dulu, sahabat-sahabat di zaman dulu itu begitu sempurna, luar biasa kesempurnaannya. Bagaimana sifat Sayyidina Abu Bakar, bagaimana perawakan Sayyidina Umar, bagaimana ketegasannya, bagaimana malunya Sayyidina Utsman, bagaimana luar biasanya keilmuannya Sayyidina Ali. Itu nggak bisa dicontohkan dan tidak ada contoh untuk zaman sekarang. Seandainya kita ingin membandingkan suami kita atau istri kita dengan para ummahatul mukminin, nggak akan sama. Tidak akan sama. Lebih-lebih dengan Nabi Muhammad SAW tidak akan ada yang pernah sama dengan Nabi. Maka jangan pernah terpesona dengan siapapun, sebab siapapun yang sedang kita saat ini terpesona nggak bisa dibandingin dengan Nabi. Apakah kita misalnya ini anak muda seneng sama artis Korea?
perempuan-perempuan senang sama artis Korea. Ya Allah, nasallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, apakah mereka mencintai kita? Kenal sama kita? Kalau Nabi kenal sama kita. Nabi kenal sama kita. Selama kita masih berselawat kepada Nabi, Nabi itu kenal sama kita. Bukan sama kita saja, sampai ayah kita, sampai keturunan kita ke atas, Nabi kenal. Sekarang pertanyaannya, itu artis Korea yang dielu-elukan, elu gitu ya, dihebatkan, dia kenal nggak sama kita? Cinta dia sama kita? Kenal sama bapak kita? Boro-boro. Tapi orang tergila-gila sampai kemudian gila beneran gitu. Ini gimana nggak gila beneran? Dia teriak-teriak di depan panggung, bawa bunga, ngasih sampai nangis histeris. Itu kan apa bukan gila itu namanya? Kan aneh kan gitu. Dia teriak histeris. Emang kenal itu artis sama dia? Enggak, boro-boro. Ya Allah ya Rabbi, astagfirullahaladzim, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kecintaan itu tidak pernah boleh salah. Cintai Allah, cintai Nabi. Maka semua orang yang digiring di dalam cinta kita, itu pasti orang-orang yang juga mencintai Allah dan mencintai Nabi. Saat saya mencintai ayah saya, mencintai ibu saya, sebab keduanya mencintai Allah dan mencintai Nabi. Saat saya cinta sama istri saya, sebab istri saya cinta sama Allah, cinta sama Nabi. Saat saya mencintai anak-anak saya, begitu pun sebab mereka mencintai Allah dan mencintai Nabi. Jika saya mencintai Allah, mencintai Nabi, anak saya nggak mencintai Allah, mencintai Nabi, coret dari kakak, begitu ceritanya. Gimana ceritanya, Pak? Ini nggak cinta sama Allah, tidak cinta sama Nabi. Kita ini hidup cuman itu, hanya itu yang ditakar dalam hidup kita. Cinta Allah, cinta Nabi, nggak ada yang lain. Cari yang lain. Coba cari yang lain. Semua bahan bakar hidup kita bermula dari situ. Kehilangan cinta Allah, kehilangan cinta Nabi, nggak bergerak hidup kita. Kehilangan cinta Allah, kehilangan cinta Nabi, nggak ada satu pun dalam hidup kita yang bisa dijadikan sebagai acuan untuk menjadi kebaikan. Nggak bisa. Nggak bisa. Bahan bakar hidup kita tuh cinta Allah, cinta Nabi. Titik, tidak ada yang lain. Hilang cinta Allah, hilang cinta Nabi, kita diam, stuck di situ, bahkan hidup kita semakin mundur. Ketika orang cinta Allah, maka dia cinta Al-Quran. Ketika dia cinta Nabi, maka dia cinta semua perilaku Nabi. Dengan kecintaan itu, dia sebut asma Allah, dia puji Nabi Muhammad SAW. Sehingga Allah akan menggiring orang-orang yang datang kepadanya, juga orang-orang yang cinta kepada Allah dan cinta pada Nabi. Sehingga akhirnya mereka dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang memiliki satu kesatuan cinta, yaitu cinta Allah dan cinta Nabi Muhammad SAW. Begitu cerita cintanya. Jadi udah gak ada yang lain. Mau ngapain lagi? Udah ngapain lagi? Semua apa yang ada di sekitar kita teh tambahan. Kita punya rumah teh tambahan, bakal kita tinggalin. Kita punya mobil teh tambahan, bakal kita tinggalin. Kita punya segala sesuatu yang ada di sekitar kita tambahan. Kita cuma ingin, ya Allah, saya ingin mendapatkan ini karena cintamu. Kalau saya punya rumah, karena engkau cinta padaku dan aku jadikan ini sebagai wasilah untuk cinta padamu, ya Allah. Sebab di dalamnya aku sholat, sebab di dalamnya begitu. Ya Allah, dengan kendaraan ini, aku jadikan kendaraan ini sebagai wasilah untuk sampai kepada cintamu, ya Allah. Dengan pernikahan ini, ya Allah, jadi wasilah untuk sampai kepada cintamu, ya Allah. Untuk apa aku menikah? Sedangkan kami berdua tidak saling mendukung untuk datang padamu. Untuk apa pernikahan? Untuk apa? Untuk apa pernikahan? Kalau suaminya nggak sholat, istrinya ahli majelis, gimana ceritanya? Kan nggak nyambung, Pak. Nasallahu wassalam. Makanya yang belum menikah ini cari jodohnya di majelis. Cari jodohnya di yang belum nikah. Banyak sih, insya Allah ketemu jodohnya yang baik. Sebab ketemu jodoh di majelis jauh lebih baik daripada ketemu jodoh di IG. Ceritanya itu ketemu jodoh di IG. Wallahu. Kita lanjut sedikit hidayah. Tentang apa? Tayamum. Nah, Silakan dibuka kitab hidayah atau hidayahnya halaman 28. Judul yang baru. Bismillahirrahmanirrahim.
آداب التيمم. Adab-adab tayamum. فإن عجزت عن استعمال الماء لفقده بعد الطلب. Ketika ada kesulitan bagi kita tidak menemukan air setelah kita mencari. Terus? أو لعذر من مرض. Atau yang kedua, atau kita terhalang tidak bisa menggunakan air sebab penyakit yang menimpa kita. أو لمنيع من الوصول إليه من سبب أو حبس. Atau ada penghalang yang menghalangi untuk sampainya kita ke air, maksudnya mendapatkan air, seperti jarak yang jauh dan terhalang oleh binatang buas misalnya gitu ya. Atau terjebak di dalam penjara. أو كان الماء الحاضر تحتاج إليه لعطشك أو لعطش رفيقك. Air ada, tapi air yang ada itu karena saking airnya itu jarang, sulit ditemukan, dijual dengan harga yang tidak normal. Biasanya 1 galon air teh berapa Bapak? 20.000, dijual 100.000. Sebab orang butuh air dan jumlah airnya sedikit, dijual lebih mahal. Maka kondisinya kita tayamum. Jadi tayamum itu di kondisi tadi, ada air tapi dijual lebih mahal. Atau air ada tapi lebih dibutuhkan untuk minum kita, minum orang-orang sekitar kita. Selama orang-orang yang mau minum tadi atau orang yang butuh air tadi adalah orang-orang yang terhormat. Orang-orang yang terhormat. Yang terhormat itu ada yang tidak terhormat, ada. Orang yang meninggalkan sholat tidak terhormat. Orang yang murtad tidak terhormat. Orang kafir yang memerangi orang Islam tidak terhormat. Dan mereka disejajarkan dengan punten, babi, binatang najis, anjing sejajar. Jadi kalbul akur, binatang anjing yang sakit itu, apa anjing buas itu yang gitu ya. Di antaranya yang berikutnya, أو كان ملكا لغيرك ولم يباع إلا بأقصى من ثمن المثل. Atau ada air tapi air ini milik orang lain, dia nggak mau ngasih kecuali dijual dengan harga yang lebih dari harga normal. Terus أو كان بك جراحة أو مرض تخاف منه على نفسك. Atau ada luka dari tubuh kita, yang luka itu jika terkena air akan menambah sakit, atau dikhawatirkan akan menjadikan luka itu semakin melebar, sulit sembuh. Terus فاصبر حتى يدخل وقت الفريضة. sampai sini dulu. Jadi tadi ada 6. 1, kalau kita tidak ketemu air, tayamum. Gitu ya, setelah dicari nggak ketemu air, tayamum. 2, air terhalang karena penyakit yang menimpa kita, tayamum. Yang ketiga, ada penghalang yang menghalangi kita sampai ke air, sebab misalnya ada binatang buas atau kita terpenjara. Yang keempat, jika air ada tapi dijual dengan harga yang tidak normal, tidak wajar, atau kemudian diperlukan untuk memberi orang yang kehausan, selama mereka adalah orang-orang yang terhormat. Yang berikutnya, jika ada air tapi itu milik orang lain, dia mau ngasih tapi harganya tidak wajar. Yang berikutnya, jika ada luka, yang luka itu kalau terkena air akan menyulitkan atau memperlama sembuh. Nah, pertanyaannya adalah, ketika kita kondisinya dalam keadaan seperti itu, kapan kita tayamum? Ini jawabannya. Kapan tayamumnya? Fasbir
fasbir hatta yadkhula waqtul fardhah. Tayamum kita baru bisa terlaksana kalau sudah masuk waktu. Beda kalau wudhu. Kalau wudhu kita dalam kondisi sehat, beda. Kita bisa wudhu subuh, sholat isya bisa. Jadi wudhu subuh untuk sholat isya itu bisa ya. Selama tidak batal. Oh hebat. Para ulama dulu saking mereka makannya sedikit, minumnya sedikit, tiap hari puasa itu wudhu subuh untuk sholat isya. Mereka tetap tajdidul wudhu, artinya masih punya wudhu. Mereka tajdidul wudhu sebab mereka belum batal. Jadi zuhur itu tajdidul wudhu belum batal. Asar itu wudhu, tajdidul wudhu belum batal, kan sunnah tajdidul wudhu. Maghrib itu masih tajdidul wudhu, isya masih tajdidul wudhu. Kalau kita kemudian membayangkan, nggak bisa dibayangin, kita nggak bisa begitu. Boro-boro kita habis wudhu langsung batal. Baru beres wudhu, baru keluar sudah meledak, sudah batal. Kalau ini enggak, sampai isya masih. Saking luar biasanya terjaganya wudhu. Masya Allah. Kapan? Setelah masuk waktu. Sebab apa? Sebab tayamum itu adalah taharah dhaif. Tayamum itu adalah merupakan taharah sebagai solusi darurat. Dan segala sesuatu yang sifatnya darurat itu tidak ada sebelum masuknya waktu. Orang dia tidak tayamum, dia berwudu, tapi salisul baul. Maksudnya dia punya najis yang terus ada dalam dirinya. Sebab dia beser misalnya. Maka kondisi dia bisa wudu, tapi wudunya nanti setelah masuk waktu. Sebab dari jarak azan menuju wudu sampai sholat itu tidak boleh ada jarak yang terlalu lama. Jadi ya, kalau seandainya dia mau ngegeser waktunya, maka silakan. Tidak harus di awal waktu, tapi nanti setelah masuk waktu, misalnya nanti di pertengahan waktu, antara wudhu dengan sholat jangan sampai terlalu ada jarak terlalu jauh. Untuknya apa? Untuk yang istihadah termasuk dalamnya, keputihan termasuk dalamnya, atau orang yang salisul baul, orang yang beser. Meskipun tetap keluar pada saat sholatnya tetap sah. Jadi waktu sholat itu tetap keluar sah sholatnya. Dia tetap keputihannya keluar sah sholatnya. Istihadahnya tetap keluar sah sholatnya. Sholatnya sah. Sebab itu darurat, kondisi yang lain. Kalau ini yang tayamum. Kalau tayamum, dia harus masuk waktu. Sama seperti kondisi dia saat kondisi sakit yang tadi. Dia wudhu tapi harus masuk waktu. Mirip-mirip secara hukum. Terus kemudian setelah kemudian masuk waktu, pergi cari tempat yang bersih, yang di atasnya ada tanah. Tanah yang bagaimana? Tanah yang halus. Terus sayyidan thayyiban alaihi turabun khalisun tahirun layyin. Tanah yang halus, tanah yang murni, tanah yang berdebu dan bersih dari kotoran. Jadi tanahnya itu harus halus, kemudian murni, kemudian berdebu, kemudian bersih dari segala kotoran. Jadi tanah yang berdebu. Terus fadrib alaihi. Tata caranya. Bagaimana tata cara tayamum? Bikaffaika dhamman baina asabi'ika. Wallahu a'lam. Tata caranya insya Allah pada kesempatan yang akan datang. Kita praktek tayamum insya Allah. Berapa? 3 minggu lagi. Insya Allah. Insya Allah 3 minggu lagi. Tapi begini Bapak, sebagai penutup saja dalam pertemuan hari ini, saya sengaja mengambil tulisan ini. Imam Ghazali mengatakan kalimat ini. Kenapa pakai debu? Beliau kemudian mengatakan bahwa debu itu adalah bukan hanya sekedar alat bersuci, tapi debu itu adalah asal usul penciptaan kita sebagai manusia. Dari tanah kita diciptakan, dan kita akan kembali ke dalam tanah. Saat seorang hamba tayamum dengan debu, sesungguhnya dia sedang merendahkan diri kembali ke asal penciptaannya.
mengakui kefakiran dirinya di hadapan Allah. Debu itu lambang kerendahan dan kefanaan, bahwa kita berasal dari tanah dan akan kembali ke dalam tanah. Menyapu debu ke wajah dan tangan itu adalah simbolis dari perkataan, ya Allah, hambamu ini berasal dari tanah ini, berasal dari tanah, dan tanah ini ingin aku jadikan sebagai alat mensucikan ruhku, mensucikan diriku, sebab ini nanti akan kembali kepadamu ya Rabb. Itu makna dari tayamum. Jadi kalau ditanya bagaimana makna dari ibadah, dalam. Setiap ibadah itu maknanya sangat amat dalam. Belum nanti perkataan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehatkan kita, afiatkan kita, dan insya Allah kita akan ketemu setelah Ramadan. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita semua. Mangga Ustaz Hisham yang suaranya Ustaz Hisham sudah habis. Mudah-mudahan ada yang menggantikan ya. Ada. Masih. Alhamdulillah. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin salih ila hadratin nabil mujtaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila hadrat jami' ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam wal ulama il aminin al mujtahidin al awliya as-siddiqin al asfiya salihin. Sallallahu hadrat al khulafa ar-rasyidin. Wa ila hadrat sayyidi Syekh Qadir al-Jilani qaddasallahu ruhahu wa nawwara dhariha. Thumma ila hadrat syekhina wa sadina muallimina muhaddimina